DPP bahwa pendaftaran itu dibuka sejak tanggal 1 ya, Selasa. ya, dan paling lambat pengembalian di tanggal 20. Maka hari ini ya sudah tanggal 20 ada 8 yang mendaftar. Hari pertama Bu Citra, hari kedua Pak Ujang ini sama Pak Lingling, hari ketiga Pak Jo Irwan sama Jo Irwan, terus Pak Irwan Ridwan, Pak Arif, Asep Mudin dan Dadang Okta sekalian. Ini penjaringan kan? Tentu kita akan dorong ke DPP, ke DPD untuk diadakan penyaringan. Nanti tentu akan turun satu pasang paket bupati wakil bupati. Nah, salah satu pertimbangan adalah survei penerimaan di masyarakat. Ya, masyarakat terhadap figur-figur ini dan lain sebagainya. Nah, kita kan sengaja pendaftaran dibuka dan ada mekanisme ini kan. Tadi sampaikan tentang hari ini hal seperti ini agar mereka juga terpancing, terangsang membuat konsep gagasan pemikiran bagaimana membangun ke depan minimal makro lah. Tapi kan semua sudah menyampaikan kan? Menyampaikan semua. Dan terima kasih kepada pendengar wartawan hiruk pikuk kan luar biasa ya, hiruk pikuk bersama ini juga mungkin cuma ada di Kabupaten Pangandaran lah ya, bukan hanya di PD Perjuangan tapi hanya ada di Kabupaten Pangandaran. Mereka ada menggelar budaya, ada yang segala macam, alim ulama ikut mendaftar, ikut mendampingi. Kan luar biasa ya. Tokoh-tokoh juga ikut mendampingi, ini yang tentu saya luar biasa lah sekalian. Itu apa lagi pertanyaan? Untuk di DPD dulu Pak ya, nanti baru dilanjutkan. Ya DPD nanti ke DPP. Hasil Pak. Hasilnya kira-kira berapa hari Pak? Nanti kita lihat kan masih ada tes tes. Bukan tes. Fisiotes ada, nanti terus tentang kebangsaan, tentang ideologi partai, dan tentu survei nanti. Ya. Sebelum pendaftaran lah, mudah-mudahan secepatnya nanti sudah keluar, biar kita juga cepat masyarakat. Berarti yang 8 orang itu Pak diindikan direkom semua? Semua dilempar semua. Jadi nanti keputusan terpadu DPD. Keputusan di DPP tuh. Bisa lah. Pak, kalau apa sih Pak yang Bapak ini kan selain melanjutkan konsep pembangunan yang sudah Bapak bangun? Bukan konsep saya, konsep masyarakat yang diinginkan. Masyarakat yang diinginkan. Itu Pak. Itu pasti kan. Terutama terhadap kaderisasi Pak Desi. Jadi gini, saya suka ngomong ke teman-teman. Kan persoalan pemerintahan ini kan dibuat sistem sedemikian rupa, ada camat, ada sekda, ada kepala dinas dan sebagainya. Mereka tentu secara keilmuan dan pengalaman mereka pegawai negeri sipil kalau sudah jadi sekda 30-20 tahun tuh kepala dinas dan sebagainya. Jadi pemimpin tinggal mau dibawa kemana itu. Kalau sekarang pondasinya sudah jalan, maka kan saya suka ngomong gini, bupati besok tidak lebih gampang dari saya. Dulu saya jadi bupati, jalan rusak kan, nyari duit dibangun, rumah sakit dibangun terus. Besok dia harus membuat ya satu terobosan agar indeks itu naik. Ya, indeks itu kan menunjukkan pergerakan ekonomi, misalkan pembangunan dengan IPM, kemiskinan jadi turun. Nah, dicari pola-pola itu. Kan tidak lagi bisa mikir jalan selesai, itu mau selesai. Puskesmas kesehatan, nah, bagaimana varian ini ya, pemikiran inovasi ini dipunyai oleh seorang pemimpin sehingga tidak terjebak pada persoalan yang rutinitas. Satu. Yang kedua, orang datang ke rumah saya kapan janji atau dijanji pasti diterima dan tidak pernah membuat buku tamu. Kalau masyarakat kecil tukang beca datang ke saya harus buku tamu, dia juga pusing kan. Jadi saya buka. Artinya apa? Saya tidak berjarak. Saya main bupati cuek main gitu kan, ulin gitu dengan masyarakat dan sebagainya. Pakai kolor ya Pak ya? Pakai kolor dan sebagainya. Itu saya lakukan. Bukan dalam rangka cari pencitraan, bukan, tetapi emang agar lebih dekat. Kita kan bisa bertanya, sesungguhnya siapa yang berhak menilai keberhasilan pembangunan? Ya masyarakat. Gimana sih? Kan begitu. Dan mereka mendengarkan. Masyarakat yang merasakan indeks itu kan sisi akademis, teknokrat, ilmiah, tapi dari sisi yang paling objektif ya masyarakat yang akan menjawab itu.
Pak, Apalagi? selama pembangunan di sini Bapak merasa bangga nggak Pak menjadi seorang bupati yang cukup sukses dikatakan? Kan kalau ngomong itu terlalu subjektif ya. Ya nanti masyarakat. Biasanya begini. Dan lagu Roma Irama kan? Kalau sudah tiada baru terasa. Nanti dibanding-banding ke zaman saya, zaman siapa dan sebagainya. Ya, tetapi saya kan bekerja ini bukan untuk pencitraan, untuk berbangga atau tidak bangga, tapi saya untuk kepentingan masyarakat, jalan aja terus. Dinamika kan ada, Pak. Selalu ada. Ya, bagi yang demo tentang portofolio. Saya sih itu bagian dari demokrasi yang tentu bagi saya bukan persoalan demo tapi esensi dari persoalan yang ingin disampaikan. Yang intinya adalah pengadaan yang lebih baik. Pasti begitu. Cara pandang aja yang berbeda kan. Kalau saya ingin portofolio menyelesaikan persoalan, teman-teman begini. Tapi saya sebagai bupati kan harus mengambil satu sikap. Ya, kan? Ya Pak, yang sudah mendaftar dari PDI yang ke PDI di luar kader, boleh tidak Pak mereka mendaftar ke partai lain Pak? Kenapa? Ya semuanya serahkan kepada mereka yang mau kepada teman-teman. Meskipun itu kader PDI ya Pak ya? Kalau kader PDI Kalau kader Di PDI PDI kan, udah cukupnya 16 Iya. kursi lah. 16 kursi. Pak, dari Iya. perolehan 16 kursi itu berarti sudah bisa dipastikan PDI Perjuangan bisa memastikan paket. nggak bakal satu paket atau tetap akan menggandeng Saya tetap akan saya tetap juga akan berkoalisi dengan akan berkomunikasi dengan partai-partai lain. Ya. Pak, ada pesan khusus dari DPP Pak ketika perakhiran jumlah kursi di DPRD semakin meningkat? Belum ke DPP saya. Belum ya? Belum. Saya kan begitu. Gitu. Jarang ke Jakarta kecuali hal-hal yang penting aja. Tapi siap ya Pak untuk cagup ataupun cawagup ya Pak? Saya politisi kampung, mana yang mau ke saya kan begitu ya. Tapi Iya. nggak tahu Tapi Pak. kan isunya Tapi santer, intinya Pak. Santer, Pak, isunya, Pak. Isunya santer Pak. Isu itu kan belum tentu benar. Tapi siap kalau Seandainya ditugasan ya Pak? seandainya masyarakat menghendaki Pak. Hah? Seandainya Nah, masyarakat macing-macing terus ya, Mak. Pak, kalau ditugaskan partai siap kan Pak? Ya tentu sebagai kader ditugaskan dimanapun. Gini lah, bagi saya kan saya anak pelayan. Jadi bupati saya cerita kemarin kan. Dulu ketika saya SD itu bupati lewat kan kita bendera merah putih. Iya. Gitu kan. Terus datang ke Syukuran Nelayan tuh, pesta laut nelayan. Saya hadir di situ pakai masih kolor telanjang. Oh. Ini bupati ya. Keren kan begitu. Hari ini aku bupatinya. Artinya apa? Saya anak nelayan benar. Kalau ngomongin saya sekolah D3 di sekolah yang gratis, karena emang nggak punya duit. Saya nggak punya duit. Jadi sesuatu yang sekarang pencapaian sesuatu yang Allah nakdirkan seperti ini, itu sesuatu yang sangat sudah luar biasa. Sebagai anak nelayan, sekolah juga tidak tinggi amat, ya, dan itu luar biasa. Saya sih tidak berpikir saya menjadi apa ke depan, ya mensyukuri, menikmati anugerah yang telah diberikan kepada saya dari Allah, ya partai melalui partai kan, direkomendasi oleh Bu Mega jadi bupati 2 periode, sempat jadi ketua dewan anggota dan luar biasa. Mau jadi apa ke yang di atas dan tentu terserah partai apa yang saya tugaskan. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.